Halmahera Timur, negeri yang torang cintai. Sekarang tong pe kampung so jadi maju. Sahabat budidaya Indonesia, setelah berbicara dan berwawancara dengan Desa Mekarsari, Pak Rizwan, saya juga menemui Kepala Desa Mekarsari, Pak Kades. Saya lihat Anda ini seorang kepala desa yang memikirkan banyak urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan pertanian, bahkan urusan yang paling utama saat ini adalah memfokus untuk kegiatan pengembangan budidaya. Pak Kades, seperti apa motivasi orang di Desa Mekarsari untuk mengembangkan budidaya perikanan ini? Alhamdulillah di Mekarsari ini sebagian besar 80% yaitu petani, dan salah satu petani diantaranya yaitu petani petambak ya. Dan ini sangat antusias sekali masyarakat membudidayakan ikan air tawar ini ya. Karena persoalannya sumber air yang melimpah, kemudian juga faktor alam yang mendukung Iya betul sekali. Kemudian juga masalah pemasaran. Hampir cukup banyak juga masyarakat di sini yang memiliki budidaya ikan air tawar ini ya. Berarti dari sisi sumber daya oke lah kita punya ya. Nah Pak Kades, tadi saya dapat informasi dari Pak Rizwan, memang ada kebutuhan petambak itu adalah pelatihan. Salah satunya pelatihan alih teknologi baru terhadap kegiatan pertambakan yang sudah saat ini dikembangkan di Halmahera Timur. Tapi mungkin ada perlu pelatihan ataukah intervensi lainnya. Kira-kira menurut Pak Kades, ke depan apa yang diharapkan Pak Kades lagi? Butuh kita bersinergi ya. Baik pemerintah daerah maupun kabupaten, provinsi maupun pusat, bahwa kita butuh pelatihan diantaranya pelatihan bioflok itu ya. Sehingga kita menjadi dasar dalam kita pengelolaan budidaya ikan air tawar itu. Iya, berarti memang perlu trainingnya untuk pelatihan yang secara serius tentunya. Nah, sahabat budidaya Indonesia, memang salah satu yang menjadi kendala adalah bagaimana transfer knowledge atau transfer pengetahuan kepada para pembudidaya, sehingga ada pengetahuan tambahan dari sisi sains, kemudian jadi pelibatan dari akademisi datang untuk memberi sekolah atau memberi pengajaran khusus tentang bagaimana mengintroduksi teknologi dalam kegiatan budidaya. Sahabat Kreator Indonesia, nah saya akan tanya sedikit ke Kepala Desa. Pak Kades, jika kebijakan pemerintah Provinsi Maluku Utara di tahun ini dan tahun-tahun berikut adalah fokus ke kegiatan budidaya, apa yang Pak Kades ingin sampaikan ke pemerintah? Harapan bagaimana kami selaku pemerintah Desa Mekarsari, kita sama-sama memperhatikan bagi ilmu terhadap masyarakat sini, terutama juga bagaimana dasar pola pelatihan yang akan diterapkan. Karena salah satu keberhasilan juga bagaimana kita memiliki keahlian dalam membangun budidaya ikan itu sendiri. Untuk butuh sinergi dari berbagai aspek, baik dinas maupun unsur yang lain. Berarti butuh kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Sahabat budidaya Indonesia dan sahabat kreatif Indonesia, saya sudah pengecekan atau tinjauan langsung di lokasi bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Timur. Sahabat kreatif, jangan lupa untuk ke Desa Mekarsari dan datangi lokasi pertambakan, dan juga memang yang paling istimewa adalah Anda bisa menikmati ikannya, melihat tambaknya, kemudian juga ke depan dirancang untuk menjadi budidaya berbasis pariwisata. Terima kasih. Jadi Pak Rizman, ini berarti budidaya ini 4 tahun tapi 1,5 tahun baru terasa. Karena pada dasar awal saya budidaya itu memang masih asal-asalan. Nah, ketika waktu kita budidaya asal-asalan itu kan belum adanya perhatian dari pihak perikanan. Ya, berarti belum ada intervensi dari dinas perikanan. Ya, ketika kemari 2 tahun ke sini baru saya mengenal Pak Kadis yang ini, Pak Asmar ini. Nah, itu mulai saya dipanggil untuk pelatihan-pelatihan. Dengan adanya itu saya mulai termotivasi. Utama kunci pelatihan itu kan membongkar ini pikiran. Motivasi. Di samping dengan didukung dengan prospek yang cukup bagus, terus begitu banyaknya orang pembeli lah tiap hari. Nah, jadi saya sangat termotivasi. Nah, terus dari pihak perikanan juga selama ini banyak perhatian lah, terutama yang kemarin. Jadi Pak Kadis sama tim selalu
setiap tahun periode ada kegiatan, ada pelatihan, Ada. juga ada termasuk ada Ada. bantuan, ada bantuan. Maka baru saya terdorong dengan adanya perikanan, berarti ada perhatian kan. Iya. Berarti ketika ada perhatian berarti saya harus juga Tunjukkan hasil. tunjukkan perhatian, Iya. membuktikan bahwa potensi ini ada. Ya. Berarti memang tidak hanya cukup pemerintah, tapi Pak Risman juga harus kuat dalam mandiri melakukan tindakan. Iya. Ya, selain ada intervensi pemerintah, tapi Pak Risman dan Iya, tim atau walaupun dan saya kelompoknya nggak juga. harus bergantung. Iya. Yang semua pemerintah kan, pemerintah memberi Karena tidak stimulus. berhasil kalau kita Iya, bergantung terus. betul sekali. Artinya kita menunjukkan dengan bahwa potensi ini ada sebetulnya. Iya. Tinggal pemerintah memantau, Ya. memantau saja. Tapi Pak Kadis sudah kasih begitu pendampingan banyak, bantuan banyak, tapi Pak Kadis belum dapat makan ikan mungkin. Ya nggak mungkin makan Iya, gila makan ikan. iya, beliau makanya Karena makan banyak ikan juga. ikan sana ada juga taman beliau di Maba sana tuh. Iya, makanya juga nggak mengandalkan anggotanya banyak ikan asal ke sana kan. Iya. Saya biar ikan sendiri juga. Gitu. Sahabat Katonesia, salah satu kunci keberhasilan dari pengelolaan kebijakan sektor kelautan perikanan dan terutama budidaya perairan adalah memastikan regulasi di tingkat kabupaten, salah satunya adalah Kepala Dinas pro terhadap kegiatan pengembangan budidaya. Di Halmahera Timur, Pak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur, Pak Asmar Daud SPY MSI, menjadi tokoh atau menjadi sosok yang paling sangat digemari oleh masyarakat perikanan khusus di budidaya perairan. Ini dibuktikan bahwa hari ini kita melakukan spot langsung atau kunjungan langsung ke lapangan, dan ternyata seluruh petambak menyampaikan hal yang sama, bahwa ucapan terima kasih kepada Dinas Kelautan Perikanan Halmahera Timur. Artinya apa? Ada pesan terbesarnya adalah seluruh yang ada di Halmahera Timur, mari kita sama-sama galakan kegiatan pengembangan budidaya, karena budidaya perikanan atau perikanan budidaya adalah solusi untuk rakyat. Inilah keunggulan dari kegiatan pengembangan budidaya perairan. Sahabat Katonesia, saya akan bincang sedikit dengan Pak Kepala Dinas Kelautan Perikanan Halmahera Timur, Pak Asmar Daud. Pak Kadis, ini sambil santai, suasananya tidak beda dengan di kantor, beda dengan suasana ini. Pak Kadis lagi kasih makan ikan. Jadi Pak Kadis, yang sudah dikerjakan dalam tahun 2019-2020 dengan kondisi COVID saat ini, tantangannya Pak Kadis, apa yang harus kita kerjakan dari jalan keluar untuk Halmahera Timur tetap stay untuk melakukan kegiatan pengembangan budidaya? Baik, perlu kami informasikan bahwa di Halmahera Timur sendiri, khususnya di Subaim, Ya. luas lahan kami itu kurang lebih 3,5 ribu hektar ya. Ya. Salah satu buktinya adalah kelompok Pak Riswan ini yang baru dari 1 hektar saja baru berapa yang dikembangkan, Ya. makmurkan, difungsikan. Nah, potensi budidaya di Halmahera Timur ini memang sangat potensial, karena di satu sisi lahan kita tersedia, kemudian airnya juga bagus, Ya. kemudian gairah masyarakatnya juga tinggi. Nah, tinggal bagaimana kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, melihat potensi masyarakat ini untuk dikembangkan. Memang salah satu kendala kami adalah soal kebijakan anggaran yang di sektor perikanan ini masih rendah, dan harapan kami ke depan dengan periode pemerintahan yang ini, saya melihat geliat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati di periode ini sangat tinggi untuk mengembangkan budidaya di, khususnya di di budidaya air tawar ya. Ya. Nah, kemudian memang di 2 tahun atau 3 tahun, 2 tahun terakhir ini kami selalu melakukan koordinasi dengan balai pelatihan penyuluhan dan di Ambon, Ya. kemudian balai bini di Tatilu Manado. Ya. Nah, kami sering menjalin kerjasama dalam hal memberikan pelatihan, memberikan bantuan, pengembangan SDM, Ya. terutama pakan ya Pak Riswan. Ya, Kita beberapa kali melakukan pelatihan pembuatan pakan. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Riswan bahwa kendala kami di sini pakan. Ya, Pak. Nah, tentu karena persoalannya adalah pakan, Ya. maka hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan pelatihan pembuatan pakan dengan komposisi yang oke, Ya. yang bisa dipahami oleh
bagaimana kondisi nilai proteinnya, karbohidratnya, lemaknya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan bahwa untuk pertumbuhan ikan yang maksimal itu harus 20-30% proteinnya. Dan kami di BBI juga punya mesin pakan sebenarnya, tetapi terkendala ada kerusakan teknis sehingga tidak bisa produksi saat ini. Tetapi bahan baku kami di sini siap ya. Siap. Untuk mendukung aktivitas pembudidaya ikan di Halmahera Timur ini, bahan baku kami siap didukung dengan Pak Kadis. Anda ini salah satu kepala dinas yang memang kritis ya dalam berbagai macam kesempatan di media publik ataukah juga berupaya untuk memberi kontribusi pikiran-pikiran kritis dan pikiran-pikiran maju kepada pemerintah provinsi terutama. Pak Kadis, harapannya karena lumbung ikan nasional saat ini lagi pending, apakah harapan Pak Kadis ke depan tentang pengalokasian anggaran kegiatan di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, apa yang harus didorong kuat di Halmahera Timur, Pak Kadis, khusus di harapan ke Dinas Perikanan Provinsi? Ya, untuk budidaya kan tadi sudah kami sampaikan bahwa luas lahan kami itu besar. Ya. Nah, belum dimanfaatkan potensi ini. Ya. Nah, oleh karena itu harapan saya untuk pemerintah provinsi, khususnya Dinas Perikanan Kelautan Provinsi, mendorong program-program perikanan khususnya untuk budidaya ke Halmahera Timur. Ya. Apalagi saya dengar katanya ke depan nanti dikembangkan sistem bioflok. Ya. Nah, ini tentu salah satu inovasi teknologi yang mungkin baru pertama kali di Halmahera Timur, dan kami berharap ini bisa dikembangkan di Halmahera Timur. Dan terima kasih kalau dalam waktu dekat ini kelompok-kelompok binaan kami bisa diberi pelatihan bagaimana pengetahuan mereka tentang budidaya dengan sistem bioflok ini. Waduh, ini luar biasa, saya dapat kesempatan bisa duduk bersama dengan seorang kepala dinas kelautan perikanan Halmahera Timur dan pembudidaya dari Pak Ridwan. Ini kesempatan yang aneh karena jarang sekali dapat kepala dinas itu stylenya begini, kemudian duduk bersama, bahkan ikut berpikir, cari jalan sama-sama. Memang susah dapat. Saya berkeliling di 10 kabupaten Pak Ridwan, keliling kabupaten dan cari kepala dinas pasti di kantor, kalau tidak di rumah makan. Kita datang kopi dan sebagainya. Tapi di Halmahera Timur kita ketemu kepala dinasnya langsung di lokasi, dan itu sebagai catatan kami dari Pusat Kajian Aquakultur dan Forum Desa kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Ini kita butuh kepala-kepala dinas yang memiliki determinasi atau kemampuan menusuk langsung ke titik masalah, dan itu dibuktikan dan kami ikuti selama kurang lebih 2 tahun ini Pak Kepala Dinas. Kami amati di berbagai media dan bahkan kebijakan termasuk adalah dalam catatan perjalanan sahabat kreator Indonesia di seluruh Indonesia, DAK terbesar alokasi khusus terbesarnya itu ada di Kabupaten Halmahera Timur. Itu karena keahlian seorang kepala dinas untuk bisa melakukan lobby-lobby strategi dengan pemerintah pusat. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys.